Shalom. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema menghadapi pencobaan. Menghadapi pencobaan. Kita membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 8, Saudara. Kita membaca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu 2, dan bergantian seterusnya sampai ayat 8. Surat Yakobus, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu oleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombangkan kian kemana oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan sama-sama, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, kita lihat dari ayat pertama, Yakobus membuka surat ini dengan mengatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi suatu perhatian yang perlu kita dalami, saudara ya, di mana Yakobus menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Kalau dalam tulisan aslinya disebut sebagai doulos. Kalau doulos itu lebih kepada budak ya, sebenarnya pada zaman perjanjian baru. Nah, kalau sekarang kita sebut hamba Tuhan atau hamba Allah. Sedikit kita bahas apa bedanya seorang pelayan yang saat ini kita kenal ya pada zaman modern dengan hamba Allah. Kalau saudara pergi ke restoran atau ke suatu tempat yang ada pelayannya, berbeda maknanya dengan hamba Tuhan atau doulos atau budak. Perbedaannya di mana, saudara? Perbedaannya adalah haknya. Amin. Kalau pelayan yang seperti kita dengar sering, pelayan di restoran kah, atau mungkin saudara naik pesawat ada pramugari yang melayani. Ya, mereka melayani tetapi mereka bekerja. Ya, dan hidup mereka adalah untuk milik mereka sendiri. Berbeda dengan doulos. Doulos itu budak. Ya, artinya dia tidak lagi memiliki hak atas dirinya sendiri. Amin, saudara. Sekarang kita sering menggunakan kata pelayan atau hamba di gereja, tapi makna yang lebih tepat kalau kita mengacu kepada firman Tuhan adalah budak. Artinya, saudara, kalau kita sudah mengatakan kita adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, maka kita sebenarnya tidak lagi memiliki hak atas diri kita sendiri. Amin. Amin. Kita hidup bagi Tuhan, pemilik kita. Nah, itu suatu bagian ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini yang menegaskan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, kadang-kadang zaman sekarang gereja pun gelarnya juga udah macam-macam ya, saudara. Ya kan, pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta wilayah, ketua wilayah, ketua daerah,
Tapi kalau nanti jabatannya nggak disebut, tersinggung dia. Iya kan? Nggak ada di sini. Ya nggak ada di sini. Tapi nggak ada di GKA. Ya. Tapi ini mengingatkan semua yang melayani itu adalah seorang hamba. Amin. Ya, kadang-kadang oknum lah berarti saya sebut ya. Oknum-oknum ini merasa ya kalau dia udah punya kemampuan, dia punya pengaruh kuat, kadang-kadang sudah lupa lagi bahwa dia adalah hamba. Tapi kita bersyukur saudara, baik saya maupun saudara adalah milik Tuhan. Hidup kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Nah, masuk kepada tema kita pada hari saudara. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pencobaan itu tidak bisa diingkari. Pencobaan itu tidak bisa dihindari. Amin. Ya. Pencobaan itu tidaklah sebuah opsi, sebuah pilihan. Pencobaan itu bukan resiko. Saudara pernah dengar resiko kan? Resiko itu bisa muncul, bisa enggak. Tetapi buat orang Kristen, orang percaya, pencobaan itu adalah sebagai bagian dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Yang saya perlu tegaskan, jatuh ke dalam pencobaan tidak sama dengan jatuh ke dalam dosa. Nah, itu perlu dibedakan saudara ya. Sehingga saudara dan saya sewaktu-waktu akan jatuh ke dalam pencobaan. Namanya saja sudah jatuh. Jatuh itu kan punya pengertian tidak sengaja gitu ya. Kalau kita lagi jalan, kita lagi mungkin naik kendaraan ya, jatuh itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi itu terjadi. Jadi saudara, kalau kita berdoa, kita beribadah setiap hari Minggu, kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita ikut komsel, saudara memberi persembahan, saudara memberikan pemberian kepada Tuhan, bukan berarti saudara lepas dari segala pencobaan. Walaupun Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, ya kan? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Siapapun tidak mau pasti mengalami pencobaan. Nah, saudara, pencobaan buat orang Kristen itu tidak bisa dihindari. Ya, makanya dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa saudara? Pencobaan itu memiliki suatu tujuan, memiliki suatu akhir yang mana Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita tahu Tuhan Yesus pun dicobai. Benar nggak saudara? Amin. Amin. Ya, maka itu saya bilang jatuh ke dalam pencobaan bukan berarti jatuh dalam dosa, karena Yesus pun dicobai. Ada 3 hal yang dicobai iblis kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa, saudara tahu kisah itu ya. Yang pertama, bagian apa dicobai saudara? Iblis mengatakan, ya ubahlah batu ini menjadi roti. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang berpuasa. Jadi kalau saudara berpuasa, jangan menganggap saudara lepas dari pencobaan. Tuhan Yesus sedang berpuasa saja dicobai. Amin. Jadi saudara jangan merasa lagi puasa jadi lebih rohani saya dari kemarin. Enggak juga. Amin. Kita semua rohani di dalam Tuhan. Saudara puasa enggak puasa, ya, tetapi puasa itu sekali lagi saya tegaskan merupakan ya cara kita untuk berdoa, sehingga ketika kita berdoa kita semakin menanggalkan kedagingan kita. Makanya kan kalau puasa kan lapar saudara. Nah, kalau lapar itu biasanya logika kita tidak lagi kita utamakan, ya kita andalkan, ya kan?
Makanya kalau saudara makin puasa makin lemas, makin saudara beriman, makin saudara mengandalkan Tuhan. Ya, itulah puasa saudara ya. Jadi saudara kalau berpuasa bukan berarti saudara memaksa Tuhan untuk menjawab doa saudara. Ya. Nah, itu pencobaan yang dialami Tuhan Yesus yang pertama. Ya. Pencobaan pada kedagingan. Dan saudara juga akan dicobai pada hal itu. Ya, secara fisik, ya, secara kedagingan. Pencobaan dalam hal mungkin saudara sakit atau keluarga kita sakit. Ya. Pencobaan itu apa sih artinya? Segala sesuatu yang ingin membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kan itu sebenarnya pencobaan saudara. Dan itu terjadi dalam diri kita. Nanti saudara baca di perikop setelahnya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Amin. Ya, tetapi pencobaan itu ada di dalam diri kita, dan ketika pencobaan itu dibuahi maka menjadi dosa. Itu saudara ya. Jadi kita perlu tahu juga, inilah yang disebut dengan pengetahuan. Walaupun pengetahuan bukan segala-galanya. Nah, jadi saudara, ketika kita dicobai, ya, yang pertama dalam kedagingan kita, maka kita akan mengalami pencobaan mungkin dalam hal kesehatan, ya, dalam hal-hal jasmani kita. Ya, iblis akan membawa kita untuk lebih memperhatikan fisik jasmani kedagingan kita, ya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa saudara ya, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi perkataan Allah. Amin. Ya, yang kedua apa saudara? Ketika Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, ya, kemudian iblis katakan jatuhkanlah dirimu, ya, tidak mungkin kamu terantuk batu karena kamu anak Allah. Itu pencobaan yang kedua dalam hal ego kita, ego, ya, kan keakuan, ya, kata iblis kan, masa kamu anak Allah akan dibiarkan jatuh, kan gitu kan, ya. Begitu juga kita kan sering kita dicobai, wah, masa kamu suami lagi di ocehin istri diam aja, kan gitu, lawan dong, kan gitu. Ya kan. Itu pencobaannya kan, atau ya sebaliknya istri, ya, suami lagi melakukan apa yang saudara tidak suka, langsung marah, ya, gitu ya. Ya, bukan berarti suami istri itu tidak boleh berdebat, itu pasti ada, ya. Tapi pencobaan itu kalau sering-sering kita lakukan semakin membawa kita jauh dari Tuhan, ya. Jadi keegoan kita, ya. Kadang-kadang itu berkaitan dengan status kita. Oh, saya sebagai laki-laki harusnya begini, harusnya begini. Iya, harga diri. Saya orang Batak. Kamu nggak tahu siapa saya. Kalau lagi di jalan, lagi berpapasan, kamu nggak tahu siapa saya. Iya, kenalan dulu kalau gitu biar tahu. Ya saudara, ego kita diuji, dicobai. Yang ketiga apa saudara? Ya ketika ya kemegahan Yesus diperlihatkan, ya, seluruh dunia ini. Kemudian iblis mengatakan, kalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan, ya, seisi dunia ini kepada Tuhan Yesus. Kenapa iblis mengatakan hal demikian? Karena memang kekuasaan dunia ini ada di dalam genggaman iblis, saudara. Amin. Karena Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, ya, maka kekuasaan alam semesta ini diberikan, ya, kepada iblis. Makanya Tuhan Yesus hadir untuk kembali, ya, merebut kekuasaan itu. Dan bagi kita yang percaya, maka kita kembali menerima kuasa itu. Kan begitu saudara. Amin. Ya. Jadi itulah sebenarnya, ya, tugas manusia di atas muka bumi ini, ya, diberikan kuasa, dominion.
Engkau akan berkuasa atas segala ciptaan. Nah, saudaraku yang terkasih, 3 hal ya. Yang terakhir tadi adalah bicara tentang pencobaan spiritual. Amin. Amin. Ya, dimana artinya kalau kita meninggalkan Tuhan, ya kita percaya kepada perkataan iblis, maka segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Nah, itu adalah cobaan, saudara. Ya, mungkin ya di dalam kita mengikut Tuhan ada saat-saatnya situasi membuat kita mau meninggalkan Tuhan atau mau menggadaikan iman kita. Tetapi saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus ya tidak gagal. Amin. Ketika dia dicobai, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dan kita bersyukur satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita menjadi yakin ya bahwa Yesus Kristus adalah perwakilan kita untuk hidup sebagai manusia yang menerima keselamatan. Nah, saudara, selanjutnya ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, yang diuji itu apa? Iman. Artinya kalau saudara masuk ke dalam satu pencobaan, yang diuji adalah iman saudara. Pencobaan itu tidak menghasilkan iman. Amin. Ya, kalau saudara mengalami peristiwa yang sulit, yang sukar, hal itu tidak akan membawa saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul atau lahir ketika kita mendengar firman Kristus. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Spesifik dia, saudara, dikatakan firman Kristus, bukan firman Tuhan. Itu ada bedanya, saudara ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kita semakin mengenal pribadi Kristus itu, maka iman kita semakin bertumbuh. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita dapat mendengarkan firman Kristus itu? Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita ya merenungkannya, membicarakannya dengan keluarga, dengan istri saudara, ya dengan anak saudara. Di situ kita akan semakin timbul iman. Walaupun pembacaan Alkitab kita ini tidak selalu bicara tentang Tuhan Yesus, ya, tetapi yang paling terpenting bagaimana kita bisa ya melihat Kristus di dalam setiap firman yang kita baca. Amin, saudara. Makanya itu kita perlu mesbah keluarga, mesbah doa. Nah, saya mau tanya nih, udah jalan belum kita nih mesbah doa dan pemuritan keluarga? Sekarang saudara, setiap malam si Mercy anak saya kalau mau tidur, dia yang ngambilin Alkitab. Karena dia bilang doa dulu sebelum tidur katanya. Padahal saya lagi main komputer gitu kan. Nih anak ganggu aja. Tapi itu jadi kebiasaan, saudara, ya, buat si Mercy sebelum tidur ibadah baca firman Tuhan. Nah, saudara, saya tahu ya itu Mercy belum begitu mengerti tentang Tuhan atau apapun. Tapi ya kami bersyukur dimulai dari kebiasaan. Ya, dan kami juga ya terkejut gitu, kok bisa dia lakukan hal itu. Padahal kami nggak ada rencanakan gitu ya. Tapi itu kadang-kadang yang membuat kami justru jadi berdoa ya ketika sedang melakukan kegiatan yang lain gitu. Nah, saya bersyukur, saudara, ya, bahwa pemuritan itu bisa dimulai dari keluarga. Ya, pemuritan selama ini dibuat oleh gereja, harus sekolah teologi lah apa semua. Ya, sekolah Alkitab, dan itu bukan hal yang salah. Amin.
Tetapi gereja bisa melakukan pemuritan dari dirinya sendiri. Ya, pemuritan dari pembacaan firman Tuhan setiap hari Minggu. Ya, pemuritan dalam skala keluarga. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, saudara bertanggung jawab, ya. Walaupun saudara mungkin seorang janda gitu ya, suami tidak ada atau tidak lengkap pasangan suami istri, tapi kita punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu dimulai dari keluarga. Bicarakan tentang firman Tuhan. Kemarin saya sampaikan dalam pertemuan hamba Tuhan ya. Ketika saya diskusi dengan istri saya menganggap saya udah tahu firman Tuhan gitu ya. Saya menganggap ya saya lebih inilah gitu dari istri saya. Tapi kalau istri saya nanya, saudara, kadang-kadang pertanyaannya membuat saya merasa tidak tahu apa-apa gitu ya. Tapi ketika saya merasa seperti itu, ya bukan saya, udahlah, ngapain sih nanya-nanya gitu ya. Tapi itu tanggung jawab saya untuk mencari tahu jawabannya. Amin. Ya, saudara sudah sangat terbuka informasi saat ini. Ya, saudara nggak usah banyak-banyak beli buku. Cari di Google ya, website-website yang sudah terpercaya. Nah, itu kan bisa kita gunakan sebagai sumber. Jadi saudara, mari kita laksanakan pemuritan keluarga. Ya, cari duit itu penting. Amin. Jalan-jalan itu penting. Membesarkan anak itu penting, tapi jangan sampai pemuritan keluarga, mesbah keluarga itu menjadi terlewat. Karena itu justru dasarnya. Amin. Ya, saya sendiri mengalaminya ya, waktu almarhum bapak saya hidup, pagi malam saudara kami ibadah. Pagi malam. Ketika kita diuji, maka iman kita yang diuji. Ya, ayat yang keempat, dan biarkanlah ayat yang ketiga dulu ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Selain pencobaan itu ya membawa kita ya untuk kita menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, ya pencobaan itu juga membawa kita untuk bertekun. Ya, tekun mengikut Tuhan, tekun berdoa. Ayat 4, saudara, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi saudara, dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, ada proses yang memerlukan waktu, yang memerlukan kesabaran, supaya kita menikmati buah yang muncul dari ketekunan kita saat kita melalui pencobaan. Saya nggak tahu apakah saudara saat ini tidak menghadapi pencobaan, atau sedang dicobai, atau kita baru selesai dalam pencobaan. Justru pencobaan itu yang akan membuktikan iman saudara. Amin. Amin. Ya, saudara dan saya bisa saja kelihatan seperti seorang Kristen, seorang percaya. Saudara bisa saja datang ke tempat ini beribadah, tetapi antara kita tidak bisa mengetahui iman satu sama lain. Betul nggak saudara? Ya, karena kita nggak bisa melihat hati saudara kita. Ya, saudara tidak bisa melihat hati saya, tidak bisa melihat iman saya tidak bisa melihat iman saudara. Tapi pembuktiannya adalah melalui pencobaan. Iya. Jadi seorang hamba Tuhan namanya Skip mengatakan, hasil dari pencobaan iman itu hanya ada dua, saudara. Ya, ketika iman saudara dicobai, hanya ada dua hasilnya. Yang pertama, saudara akan, ketika keluar dari pencobaan itu dengan iman, saudara akan merasa lebih baik. Amin. Amin. Saudara akan lebih bijaksana. Saudara akan lebih sabar. Saudara akan
lebih mensyukuri pertolongan Tuhan. Nah, kalau yang kedua, kalau kita tidak punya iman, apa yang terjadi saudara? Saudara pasti akan kecewa. Saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Amin. Jadi pembuktian kita sebagai seorang beriman itu bukan dari apa yang nampak di luar. Ya, saya juga khotbah-khotbah begini, saudara juga tidak tahu iman saya, ya. Atau kita yang pelayanan mimbar atau ketua apapun lah itu namanya, ketua sinode, ketua wilayah, itu semua hanya jabatan, gelar. Tapi untuk pembuktiannya kita lihat saat dia keluar dari pencobaan, apakah dia semakin mengasihi Tuhan atau dia meninggalkan Tuhan. Jadi kita jangan bingung saudara ya, kalau ada mungkin saudara-saudara kita yang tidak lagi datang ke gereja, ya, muncul kepahitan, muncul kekecewaan, mungkin dengan pencobaan di luar, mungkin antara kita, ya, satu sama lain sebagai saudara, dia kecewa dan apapun, itu membuktikan imannya. Amin. Itu membuktikan imannya. Nah saudara, ya, dikatakan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan itu apa artinya saudara? Kalau dalam bahasa aslinya, dia ketekunan itu tertanam di bawah sesuatu. Ketekunan, tekun dalam bahasa aslinya kan Yunani, dia tertanam di bawah sesuatu, kuat ya di bawah sesuatu. Nah jadi kalau saya contohkan, ya saya minta tolong abang saya lah, Bang Boy. Ya ini demonstrasi ya saudara ya, contoh ya. Jadi kuat atau tertanam di bawah sesuatu, itu ketekunan saudara. Ya jadi ketika saya tekan begini, izin ya Bang Boy ya. Iya. Jangan marah ya. Enggak. Jadi waktu saya tekan begini, terasa nggak bebannya Bang Boy? Terasa. Aku gendong ya. Iya. Nggak, tapi saya tekan gini aja lah, saya tekan. Berasa ada tekanan ya? Ada, berasa. Iya. Nah saudara, kalau ada tekanan, kira-kira lebih enak kita tahan atau kita lepaskan tekanan itu? Melepaskan ya. Kalau mau yang enak. Nah, tapi kalau menurut firman Tuhan, ketekunan itu artinya kita tetap bertahan di bawah tekanan. Amin. Jadi jangan ada masalah sedikit di keluarga, dia mau melepaskan keluarganya. Ya ada masalah sedikit di gereja, dia pindah gereja. Iya kan? Ada masalah sedikit sama tetangga, pindah rumah. Kalau itu sulit ya, beli rumah mahal. Tapi kalau dia begini kan, ya kalau di kantor mungkin ada yang mencobai dia, langsung dia pindah kantor atau marah-marah. Tapi buat orang Kristen, ketika dia ada tekanan, maka dia akan bertahan. Dan ketika dia bertahan, maka itu akan menimbulkan kekuatan. Amin. Karena kan kalau tubuh diberikan tekanan kan itu jadi otot saudara, betul nggak? Betul. Jadi artinya kalau kita berada di bawah tekanan, ya disitulah ketekunan kita diuji. Ya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan saudara? Berdoa, membaca firman. Amin. Ya makasih Bang Boy. Nanti di TF Bang Boy. Udah lega. udah selesai pencobaannya. Amin saudara. Itu yang dimaksudkan ya, ketika kita ada di bawah pencobaan, tekanan itu akan terasa ya. Dan kita mau bertekun di bawah tekanan itu. Ya ayat 4 dikatakan saudara, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi
kayak pohon, buah itu perlu proses untuk menjadi matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Amin. Apa sih artinya kita minta hikmat? Baru tadi bicara tentang pencobaan, kok bicara tentang hikmat? Apa hubungannya? Hubungannya, saudara, adalah ketika kita ada di dalam pencobaan, kita bertanya kepada Tuhan, ya, hikmatnya apa di dalam pencobaan ini? Amin. Biasanya apa sih yang kita lakukan kalau kita di dalam pencobaan? Ya, kita suka untuk mungkin ngobrol dengan orang, bertanya kepada orang. Ya, mungkin kita cari solusi, curhat. Kita cari pendapat orang lain. Tapi saudara, ketika saudara berada di dalam pencobaan dan saudara sepertinya belum melihat, ya, apa sih sebenarnya di balik dari pencobaan ini, ya, maka kita tanya Tuhan. Amin. Ya, jangan langsung sedikit-sedikit tanya AI lagi sekarang kan. Ya, tanya tetangga, tanya keluarga. Kalau mereka anak Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mengenal Tuhan, ya saudara diberikan solusi yang aneh-aneh. Solusi yang tidak berdasarkan kebenaran. Udahlah, tinggalin aja itu. Suamimu nggak jelas, istrimu nggak jelas. Ya, anak lu nggak jadi orang tuh katanya kan. Orang sering banget ngomong gitu. Moga anak saya jadi orang. Emangnya sekarang anaknya apa sih? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sama juga seperti istri saya kan begitu dulu ya. Wah, waktu kami awal menikah, wah, tinggal sama mertua, jangan tinggal sama mertua. Banyak masalahnya gitu ya. Hati-hati kamu, ya kan, dibilang ke istri saya begitu. Ya karena ya dunia ini selalu penuh masalah ya antara menantu mertua. Tapi puji Tuhan kami tinggal di rumah ibu kami ya, ibu kita. Ya ada saatnya kelebihan kekurangannya ada. Ya, tapi puji Tuhan ya, setelah 5 tahun kami menikah, ya istri saya justru bersyukur ya tinggal dengan mertuanya, dengan mamiku ya. Ya. Nah, jadi saudara, kita ada ya di dalam pencobaan ini untuk kita ya bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan. Nah saudara, ketika saudara ada di dalam pencobaan, kalau saudara ingin mengetahui apa sih maksudnya, ya kenapa sih mungkin saya sakit atau saudara saya sakit, mari kita bertanya sama Tuhan. Ya, karena hikmat Tuhan itu akan Tuhan berikan jawabannya. Oh, supaya kamu lebih bijaksana mengatur keuangan. Oh, supaya kamu lebih bijaksana dalam gaya hidup. Amin. Ya, saat ini istri saya dan saya juga termasuk lah ya mengalami pencobaan juga kan. Mertua saya masuk rumah sakit lebih dari 1 minggu, tapi puji Tuhan udah pulang saudara. Ya, tapi harus menunggu tetap hasil 2 minggu untuk diobservasi ya, terkait dengan prostat. Nah, saudara, kalau kita ambil contoh tokoh di Alkitab, kita bisa melihat kehidupan dari Yusuf. Amin. Ya, kalau kita melihat secara sebagian kisah hidupnya, mungkin kita akan tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Ya kan, saudara? Dia difitnah, dia dibuang ke sumur. Ya, itu pencobaan, kurang pencobaan apa lagi itu kan? Lalu apa yang terjadi? Dia bahkan difitnah oleh istri Potifar. Dia dipenjara. Kalau kita tidak punya hikmat Tuhan, kita tidak akan melihat rencana yang indah. Tapi kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi saudara? Yusuf dijadikan
Perdana Menteri ya. Dia orang kedua di Mesir. Apa tujuannya? Ketika kelaparan melanda Israel, maka Yusuf membawa orang Israel masuk ke Mesir untuk menyelamatkan orang Israel. Kalau enggak orang Israel binasa. Nah saudara, kalau kita melihat hanya sebagian, kita tidak akan tahu rencananya. Tapi ketika itu selesai, luar biasa. Ternyata Tuhan mengangkat Yusuf ya di luar dari pertimbangan manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saudara ingin mengerti, memahami rencana Tuhan, maka tanya Tuhan. Ya, Dia akan memberikan bagi kita hikmat ketika kita kekurangan hikmat. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang bimbang itu bahasa Inggrisnya double minded. Artinya dua pikiran, saudara. Ada dua pikirannya. Kalau dia sudah berdoa, sudah bertanya Tuhan, sudah dia terima, tapi dia tanya lagi deh, ragu lagi deh, tanya lagi ke sekitar, dia dapat informasi lagi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang double minded itu bukan berarti dia menolak firman Tuhan, saudara ya, tapi dia campur firman Tuhan itu dengan informasi yang di luar dari firman Tuhan. Nah, akhirnya apa saudara? Dia terombang-ambing kan, bimbang. Makanya Tuhan ingin kita ketika bertanya kepada Tuhan, meminta hikmat, Tuhan ingin kita jangan bimbang, ya, tetap percaya, ya, karena mudah kita untuk menerima informasi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara, ketenangan itu akan kita dapatkan ketika kita memiliki iman, percaya kepada firman Tuhan. Ya, seperti ketika Tuhan Yesus di atas kapal, angin ribut terjadi, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Dia tertidur. Lalu murid-murid khawatir, wah, kita akan binasa ini. Lalu murid-murid membangunkan Tuhan Yesus kan, supaya apa? Supaya angin ribut itu diberhentikan. Ya, lalu Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kalian kurang percaya? Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia meredakan angin ribut itu. Nah, saudara, kita ingin memiliki iman seperti Tuhan Yesus. Tidur di tengah badai. Mana lebih hebat? Tidur di tengah badai atau mujizat untuk meredakan badai? Mana sebenarnya yang lebih menunjukkan iman, saudara? Tidur di tengah badai atau mujizat meredakan badai itu? Yang menunjukkan lebih iman itu yang mana, saudara? Tidur di tengah badai kan? Artinya dia percaya kan? Apapun situasinya di luar, dia tidur aja deh, enak. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus redakan badai? Ya, karena Tuhan Yesus harus turun mengikuti level iman dari murid-muridnya. Dan itulah kebaikan Tuhan kita. Kadang-kadang iman kita bergejolak, tapi Tuhan tetap menolong kita. Amin. 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 Sama seperti Petrus kan berjalan di atas air. Ya, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, dia berjalan, tapi ketika dia merasakan angin badai, Petrus tenggelam. Terus Tuhan Yesus nggak bilang, makanya kamu itu nggak percaya sih. Nggak digituin sama Tuhan Yesus. Tetap
diangkat, ditolong. Karena Tuhan Yesus kita baik. Amin. Ya, jadi sejauh apapun iman saudara saat ini, di posisi apapun Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Iya. Itulah firman Kristus. Fokus kehidupan kita tentang Kristus. Nah, saudara, mari kita percaya. Ya, di tengah pencobaan ini Tuhan akan menyatakan suatu rencananya yang akan membuat kita menjadi orang percaya yang lebih dewasa. Amin. Yang lebih menunjukkan karakter Kristus. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.